Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 1 September 2022 dengan judul Penyerahan, serahkan anggota tubuhmu. Ayat inti terdapat dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, kita sudah dibelinya. Kuasa jasmani, pikiran, dan moral kita adalah miliknya dan untuk digunakan selaras dengan kehendaknya. Mari kita baca kutipannya secara lengkap. Meterai Allah ada pada kita. Kita sudah dibelinya. Dan Ia ingin agar kita mengingat bahwa kuasa jasmani, pikiran, dan moral kita adalah miliknya. Waktu dan pengaruh, pertimbangan, kasih, dan hati nurani semua milik Allah dan untuk digunakan selaras dengan kehendaknya semata. Hal-hal itu tidaklah digunakan sesuai dengan petunjuk dunia, karena dunia berada di bawah pimpinan yang berseteru dengan Allah. Saudara sekalian, jelas dikatakan di sana bahwa apa yang menjadi bagian kita ini sejatinya adalah milik Allah. Apakah tubuh kita secara jasmani? Apakah pikiran kita? Apakah roh kita atau moral kita atau rohani kita? Jadi kalau ternyata semua yang menjadi bagian kita yang selama ini kita anggap adalah milik kita ternyata adalah milik Allah, maka apa yang harus kita gunakan? Atau apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Tidak lain tidak bukan adalah kita harus menggunakan semua yang Tuhan berikan ini, semua yang Tuhan titipkan ini untuk kehendaknya, selaras dengan kehendaknya, selaras dengan misi dan tujuan Allah. Sangat luar biasa. Tidak ada kepemilikan dari diri kita. Karena seluruh diri kita ini, tubuh kita, pikiran kita, jasmani kita, rohani kita adalah milik Allah. Poin yang kedua, janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Luar biasa poin yang kedua ini. Mari kita baca kutipannya. Daging di mana jiwa berada adalah kepunyaan Allah. Setiap urat daging, setiap otot adalah miliknya. Janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Kita harus bekerja sama dengan Allah melalui pemeliharaan tubuh sebaik mungkin agar sehat, agar dapat jadi bait suci di mana Roh Kudus tinggal untuk membentuk setiap kuasa jasmani dan rohani sesuai dengan kehendak Allah. Saudara sekalian, benar-benar semua harus dikendalikan. Kita tidak boleh lalai. Kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap organ tubuh kita harus kita pergunakan, kita pertanggungjawabkan karena ini adalah milik Allah. Bahkan lebih jauh dikatakan tubuh ini adalah milik Allah, tubuh ini adalah suci atau tempat bait suci di mana Roh Kudus akan tinggal. Itu sebabnya kita harus menjaganya. Amanat kepada orang muda halaman 82 dikatakan, pikiran harus diisi dengan prinsip-prinsip yang jernih. Kebenaran harus dipahat di atas lembaran jiwa. Ingatan harus dipenuhi dengan kebenaran yang berharga dari firman. Kemudian, bagaikan permata yang indah, kebenaran itu bercahaya dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudara sekalian. Bagaimana kita harus mengisi pikiran kita. Bagaimana kita harus ingatan-ingatan kita ini dibentuk melalui firman Tuhan. Jadi jangan biarkan pikiran kita, jiwa kita diisi oleh pengaruh-pengaruh dunia. Apalagi dikatakan tadi bahwa dunia itu berseteru dengan Allah, lawan daripada Allah.
kita harus bertanggung jawab. Kita harus masukkan semua hal-hal yang bersifat kebenaran ke dalam hidup kita. Baik tubuh kita, baik pikiran kita, baik rohani kita. Poin ketiga, umat Tuhan akan diuji dan dibuktikan. Testimonies jilid 1 halaman 287. Umat Tuhan akan diuji dan dibuktikan. Pekerjaan introspeksi yang seksama harus berlanjut di antara para pemelihara Sabat. Seperti bangsa Israel dahulu kala. Cepat sekali kita melupakan Tuhan dan karyanya yang menakjubkan dan memberontak melawan Dia. Saudara sekalian, kita pada akhirnya akan diuji. Dalam hal apa? Dalam penggunaan tubuh kita, pikiran kita, rohani kita, dan segala sesuatunya. Karena kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas. Kita menjadi milik Allah. 3 poin utama kita hari ini adalah kita sudah dibelinya, kuasa jasmani, pikiran, dan moral kita adalah miliknya dan untuk digunakan selaras dengan kehendaknya semata. Yang kedua, janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Kita harus perhatikan seluruh organ harus kita maksimalkan. Kita bersehat. Karena itu kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang ketiga, umat Tuhan akan diuji dan dibuktikan. Apakah kita benar-benar menggunakan apa yang Tuhan berikan ini dengan baik atau tidak? Semua itu harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah. Berkati kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami, dan mempraktekkan atau menjalankan dalam kehidupan kami firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.